Halo guys, kembali lagi di channel HP By. Di video kali ini aku mau bikin video simple aja untuk bikin perbandingan langsung antara Sony Xperia XZ2 dengan Sony Xperia XZ2 Compact. Siapa tahu kalian di luar sono fanboy Sony atau sekedar orang yang lagi penasaran dengan kedua HP ini kalau dijejerin secara langsung. Ya di sini aku akan coba bikin video perbandingan, tapi kita lepas dulu untuk casingnya. Oke guys, langsung aja. Pertama aku akan membandingkan dari segi harganya sekarang. Harga terbaru yang aku cek barusan Desember 2021 untuk XZ2 ini di sekitar 1 juta ya. 1 juta bisa dapat. Sedangkan XZ2 Compact malah lebih mahal di 1,2 juta. Bahkan ada yang 1,4. Emang stoknya bisa dibilang agak jarang seperti itu. BTW kedua HP ini sama-sama flagship Sony di tahun 2018. Cuman kalau ditanya dulunya lebih mahal, jelas mahal di XZ2, lebih tinggi kastanya. Sedangkan XZ2 Compact kayak versi mini flagship kayak gitulah. Oke, selanjutnya yang kedua aku akan membandingkan dari segi desain dan body. Ya sebenarnya kedua HP ini sih masih bisa dibilang mirip-mirip ya. Dan sebuah kemajuan untuk Sony Xperia karena udah pakai model dagu dan jidatnya itu ngetipis. Layarnya udah pakai rasio 18:9 yang memang terlihat lebih panjang lah, lebih full view kayak gitu dibanding Sony seri 2017 ini dagu sama jidatnya lebar-lebar banget. Itu untuk tampilan depan ya. Ya BTW juga soal ukuran beda banget karena varian compact jelas lebih kecil, lebih minimalis, lebih enak dipakai di satu tangan. Soal berat juga beda. Terus di bagian belakang ini perbedaan yang mencolok adalah pada bagian bodinya. Material bodinya maksudnya. Di XZ2 itu pakai desain kaca ya. Yang bisa dilihat jadi mengkilap-mengkilap cuman gampang banget ketempel sidik jari. Sedangkan di XZ2 Compact ini pakai bahan material plastik kayak gitu ya. Ini jadi terlihat memang nggak premium, nggak mewah kayak gitu, nggak. Tapi ya ini enaknya nggak gampang ketempel sidik jari karena finishingnya juga ngedove kayak gitu. Nah itu soal desain dan body sebenarnya kembali pada selera. Cuman soal fitur memang XZ2 Compact kalah karena di XZ2 ini sudah support wireless charging ya. Di sini belum. Oke, selanjutnya yang ketiga dari segi layar. Ya, perbedaan yang paling gampang banget di sini adalah ukurannya, di mana XZ2 ukurannya lebih gede di 5,7 inch. Sedangkan XZ2 Compact sesuai namanya, ya varian compact dari Sony itu selalu mini ukuran layarnya ya. Hanya sekedar 5 inch. Ya, BTW kedua HP ini sebenarnya sama-sama bisa aku katakan compact ya. XZ2 pun 5,7 inch kalau dilihat di HP zaman sekarang, perbandingannya ini masih compact banget guys, dan kalian bisa melihat ini untuk penggunaan satu tangan juga bisa dibilang ya masih enak lah. Tapi buat kalian yang bener-bener respect banget sama HP dengan ukuran layar kecil yang jempol kita memang bisa menjamah di bagian apa aja, ini sih enak banget sih compact mini ini. Terus soal kayak kualitas layar ini sebenarnya sama-sama bagus meskipun IPS LCD, tapi kualitasnya flagship banget guys. Resolusi memang 1080 pixel di mana HP zaman sekarang juga rata-rata udah kayak gitu. Tapi kalau dilihat di sini emang beda banget. Kayak view angle-nya itu bagus banget kalau kita lihat dari serong-serong, sudut-sudut kayak gitu. Hampir bisa dibilang vivid, jadi pencahayaan, kontras, brightness nggak terlalu berkurang kayak gitu guys. Terus dari perlindungan layar juga ini udah sama-sama pakai Corning Gorilla Glass 5 ya guys. Jadi layarnya yang aku lihat di sini emang udah bagus banget dari segi ketajaman ataupun untuk sentuhannya. Ini kacanya kayak kaca berkualitas lah, kerasa flagshipnya. Oke, selanjutnya yang keempat aku akan membandingkan dari segi performa. Di atas kertas kedua HP ini sama-sama mirip-mirip banget guys, paket chipset flagship 2018 yaitu Snapdragon 845, RAM-nya 4GB dengan internal 64GB, sama-sama mentok Android-nya di Android 10. Nah, dalam penggunaan harian pun kedua HP ini yang aku rasakan sebagai daily driver banget, ini mirip-mirip banget guys performanya. Kalau buat sekedar sosial media ataupun main game ataupun editing video, kayak aku nggak ngerasa banget perbedaannya guys. Ya di sini aku akan kasih sampel simple banget untuk buat buka aplikasi. 1, 2, 3. Nah, apakah ada perbedaan? 1, 2, 3. Nah, terus sekarang kita buat buka aplikasi Instagram.
Nah, kalian bisa melihat itu bisa dibilang performanya 11-11 lah ya, 11-12 kayak gitu. Cuman kalau buat main game, meskipun performanya sama, tapi karena layarnya lebih enak, lebih gede di XZ2, jadi kalau kalian nyari buat ngegame ya jelas di XZ2, layarnya lebih enak sama baterainya. Kita bahas nanti untuk baterai. Oke, selanjutnya yang kelima aku akan bandingkan dari segi kameranya. Ya, pertama untuk kamera belakangnya di sini sama-sama 19 megapiksel dan memang hanya satu biji lensa aja ya. Memang Sony agak miris sih, flagshipnya satu biji dan itu pun belum ada software buat ngakalin agar bisa foto bokeh kayak di iPhone ataupun Pixel. Di sini foto bokehnya belum bisa. Terus untuk kamera depannya juga sama-sama 5 megapiksel, flagship 5 megapiksel. Emang bisa dibilang miris juga. Kalau untuk hasil foto sama perekaman videonya, ini fiturnya sama-sama banget, bisa 4K 1080-60 fps kayak gitu dan slow motion. Tapi untuk hasil secara nyata, coba kalian perhatikan foto sama videonya berikut ini. Menurut kalian bagus mana? Oke, selanjutnya yang keenam aku akan coba perbandingkan dari segi kualitas audio speaker. Di sini memang sama-sama stereo speaker ya, ada dua di bagian atas dan di bagian bawah. Dan peletakannya menghadap ke depan. Itu yang aku seneng banget dengan Sony Xperia. Coba kalian langsung aja lihat perbedaan kualitas suara dari kedua speaker HP XZ2 sama XZ2 Compact. Yuk. Oke guys, yang aku dengerin di sini memang untuk kayak volumenya bisa dibilang sama-sama keras. Di sini bagus, meskipun ini HP kecil tapi volumenya ngangkat juga. Tapi kalau ngomongin kayak soal kejernihan sama kedetailan suara, di XZ2 memang sedikit lebih kerasa bening kayak gitu suaranya. Meskipun kedua HP ini sama-sama bagus sih menurut aku. Oke, selanjutnya yang ketujuh, yang terakhir aku akan membandingkan dari segi baterai. Ya, di sini memang lebih gede di XZ2 untuk kapasitasnya karena ruang penempatan baterainya juga lebih gede. Kapasitas mAh-nya 3100 mAh, sedangkan di XZ2 Compact ini 2700 mAh. Untuk penggunaan real life aku sendiri tanpa ngegame, XZ2 bisa dapat screen on time sekitar 5 jam, sedangkan XZ2 Compact hanya dapat sekitar 4 jaman kayak gitu. Nah, jadi intinya memang yang aku rasakan berdasarkan pengalamanku di XZ2 lebih awet baterainya. Karena XZ2 ini juga bisa dibilang HP Sony yang baterainya awet untuk seri Z sampai X series kayak gitu ya. Oke guys, mungkin segitu aja yang dapat aku ceritakan soal perbandingan langsung antara Sony Xperia XZ2 sama XZ2 Compact. Ya kalau ada yang nanya bang lebih worth it yang mana buat dibeli, jawabannya itu sangat mudah. Lebih worth it di XZ2 karena banyak banget kelebihan. Kelebihan yang paling simpel di sini yang dapat aku rasakan dan ceritakan sama kalian adalah layarnya lebih fungsional buat kebutuhan harian di zaman sekarang. Misalnya tambah ngegame kayak gitu, lebih enak buat ngegame. Terus kayak desainnya lebih premium, jelas ini pakai kaca dengan fitur wireless charging kayak gitu, lebih mewah juga. Terus kayak baterainya lebih awet, itu kerasa banget sih. Dan soal speakernya memang lebih bagus, kamera bedanya tipis kayak gitu. Memang lebih worth it di XZ2. Kalau XZ2 Compact ini hanya diprioritaskan buat kalian yang bener-bener
pengen banget HP compact atau fans berat HP compact, ya ini XZ2 compact cocok buat kalian. Ya, itu sekian dulu aja pendapat aku soal HP ini. Kalau menurut kalian gimana? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Ini udah hampir subuh, musola udah bunyi guys.